Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina wa rasulina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian Masjid Istiqomah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat tahmid kita ucapkan dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, limpahan nikmat-Nya kepada kita semua. Sampai detik ini Allah masih memberikan nafas kepada kita, dan Allah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita semua. Salah satu dari bentuk bersyukur kepada Allah Al-Mun'im adalah menggunakan nikmat itu dalam rangka bertakarrub, mendekatkan diri kepadanya. Setelah seharian beraktivitas duniawi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza faragta fansab. Setelah seharian beraktivitas duniawi, maka giliran hati kita yang diisi, iman kita yang disentuh, agar kehidupan kita seimbang antara lahir dan batin kita. Karena Bapak dan Ibu, unsur dalam manusia itu ada dua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu dari tanah, ketika bentuknya sudah sempurna, Allah belum meniupkan roh, tidak bergerak itu. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada jasad yang terbuat dari tanah itu, barulah jasad itu bisa bergerak. Dan kita mempunyai jasad dan mempunyai ruh. Jasad kita terbuat dari apa? Jasad kita, tubuh kita terbuat dari tanah. Maka makanannya juga terbuat dari tanah, tumbuhan, hewan. Dan kita juga akan dikembalikan ke tanah tubuh kita. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian akan diciptakan, ke tanah juga kalian akan dikembalikan, dan dari tanah juga kalian akan dikeluarkan. Tapi ruh kita itu makanannya bukan dari tanah. Kalau seandainya ruh kita itu diberi makan dengan tanah, itu nggak cocok. Ruh kita, jiwa kita makanannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kalam ilahi, wahyu. Sehingga kalau seandainya kita memberi asupan kepada badan juga iya, memberi asupan ke ruh juga iya, kita akan menjadi manusia yang seutuhnya, sehat lahir dan batin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan yang sedang akan dilaluinya. Dan kita insya Allah sebentar lagi akan masuk ke bulan Zulhijjah. Dalam bulan tersebut ada sebuah ibadah yang agung sekali, yang menjadi syiar kaum muslimin. Ada ibadah haji, ada ibadah kurban. Dan kita akan membahas lebih detail lagi. Yang sudah mengetahui fikihnya bisa murojaah lagi, bisa menghidupkan ilmu itu sehingga bisa bermanfaat untuk dia sendiri ataupun kepada keluarganya. Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, salah satu sifat dari kaum mukminin yang dominan dan banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, orang-orang yang beriman itu rasa cintanya kepada Allah itu besar. Rasa cinta kepada Allah yang telah menciptakan kita. Setelah menciptakan, diberi hidayah. Setelah diberi hidayah, diberi fasilitas
untuk hidup, sehingga tumbuh rasa cinta kepada Sang Khaliq, Sang Razik, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman itu sangat besar sekali kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Pak dan Ibu sekalian, rasa cinta itu butuh pengorbanan, bukan? Ada tidak rasa cinta tanpa pengorbanan? Wah, bukan? Ada tidak, Pak? Tidak ada. Ada seorang laki-laki cinta kepada istrinya, dia pasti berkorban. Lalu bukan, Pak, Bu? Seorang wanita yang cinta kepada suaminya, dia juga berkorban. Seorang ayah yang cinta kepada anaknya, berkorban tidak? Berkorban. Dia rela bekerja seharian untuk apa? Untuk bisa memberi makan, memberi nafkah kepada keluarganya. Orang cinta pekerjaan juga seperti itu, luar biasa pengorbanannya dia lakukan. Dia korban waktu, korban tenaga, korban pikiran agar apa? Pekerjaan yang dia kerjakan bisa sukses. Demikian pula ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rela bangun di subuh hari padahal cuaca dingin, masih ngantuk. Kita rela puasa di bulan Ramadan padahal lapar, haus. Di rumah ada makanan enak, di kulkas ada minuman segar, tapi kita tidak sentuh. Kenapa? Karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu. Seorang yang menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan, padahal dia bisa menikmatinya dengan mudah. HP sekarang bisa melihat sesuatu yang Allah haramkan dengan mudah, bisa mendengar sesuatu yang Allah haramkan dengan mudah, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu akan memuji hamba-hamba yang beriman. Ketika kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dituntut untuk berkorban, dan mau tidak mau harus berkorban. Dalam surat Al-Ankabut, ayat yang kedua sampai yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini ayat penting sekali Pak dan Ibu. Ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanuna. Apakah orang-orang itu mengira? Jadi ada tipe orang yang mengira seperti ini Pak. Ketika ada seorang mengatakan saya beriman, dia akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji. Dan ujiannya Allah itu macam-macam. Ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekurangan harta, dia bisa sabar atau tidak. Ada yang Allah uji dengan banyaknya harta, dia bisa bersyukur atau tidak. Dia bisa mengatur hati untuk tidak merendahkan orang lain atau tidak. Itu ujian. Ada orang yang diuji dengan fitnah syahwat, bisa mengendalikan atau tidak. Ada orang yang diuji dengan penyakit, dia bisa sabar atau tidak. Itu semua ujian. Allah mengatakan, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim." Kami sungguh telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi kalau seandainya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang kita sebut tadi, Pak, jangan pernah kita mengira, oh saya adalah orang yang satu-satunya diuji oleh Allah. Tidak. Orang-orang sebelumnya, sebelum kita, bapak kita, mbah-mbah kita, bapaknya mbah kita, dan seterusnya juga sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim.
Setelah diuji, Allah mengatakan, "Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu." Allah akan mengetahui siapa yang benar dalam klaim keimanannya. Wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah akan mengetahui siapa yang bohong. Siapa yang keimanannya hanya di mulut saja, tidak sampai ke dalam hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, asyaddu bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Asyaddu nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi, kemudian orang yang semisal mereka, kemudian semisal dengan mereka. Artinya semakin derajat keimanannya semakin tinggi, itu akan besar ujiannya. Ala qadri dinihim, sesuai dengan kadar agamanya. Faman tahuna dinuhu istadda bala'uhu. Barang siapa yang agamanya itu kencang, maka balanya itu juga akan kencang. Berarti aku harus sangat kencang dengan beragama, ya nggak seperti itu. Wa man dha'afa dinuhu, barang siapa yang agamanya itu lemah, dha'afa bala'uhu, balanya juga akan lemah. Wa innar rajula la yusibul bala'u hatta yamshi fin nasi ma 'alaihi khati'atun. Dan ada orang yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai akibatnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ketika berjalan di tengah manusia, di tengah orang-orang, dia sudah tidak punya kesalahan, tidak punya dosa. Kenapa? Dosanya sudah rontok karena balak tadi. Dan orang yang paling diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Para nabi. Ada nabi yang diuji dengan kekayaan, ada siapa itu? Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada nabi yang diuji dengan kegantengan, ada berapa? Nabi Sinta, Mas Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Itu ujian bukan? Kegantengan itu ujian bukan, Pak? Gara-gara kegantengannya Yusuf alaihissalam masuk penjara. Dan ini keluar dari aji sebentar kali. Orang yang ganteng itu ujian, orang yang cantik juga ujian. Harus bisa mengontrol diri. Wanita yang cantik itu ujian, karena wanita itu hobi, punya kecenderungan untuk menampakkan kecantikannya. Dia bisa melawan itu tidak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menutup kecantikan itu hanya boleh diberikan kepada suaminya ataupun orang yang bisa melihat kecantikannya, bapaknya, saudaranya. Yang lain nggak boleh. Itu ujian juga. Dan salah satu nabi yang berkaitan dengan ibadah kurban ini, yang paling keras ujiannya, mungkin kalau dari segi fisik tidak ada, tapi ini yang diuji, Pak. Tahu? Ini nomor 5. Hatinya yang diuji adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya gelar apa? Khalilullah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW punya gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mesti diuji, dan dua nabi ini ujiannya adalah ujian yang paling berat dari sekian para. Baik, kita akan menceritakan bagaimana ujian hati Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu, Pak, dan ibu sekalian, sampai usia lanjut sekitar 86 tahun itu belum punya anak. Bayangkan, Pak. Tabriknya mau 83 tahun, Pak, 66 tahun, simbah namun dereng bagi dereng 86 tahun belum punya anak. Nabi Ibrahim untuk mempunyai anak. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pergi dari Palestina dan melewati Mesir.
Di Mesir ini ada seorang raja, ketika melihat wanita yang cantik itu langsung diambil. Oke, raja ini ketika melihat wanita cantik itu langsung diambil. Dan Nabi Ibrahim mau tidak mau harus melewati negeri ini. Begitu para pengawalnya raja ini melihat ada dua orang asing, Ibrahim dan Sarah, langsung dipanggil. Dan Ibrahim sudah pesan ke Sarah, nanti kalau ditanya itu laki-laki siapa? Jawab, itu adalah saudaraku, bukan suami. Kalau seandainya menjawab itu suamiku, sudah pasti dibunuh. Kalau seandainya dia menjawab saudaraku, itu tidak dibunuh. Ketika sang raja ini sudah mau memegang Sarah, Sarah berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya. Ketika mau dipegang, langsung itu Pak, kaku tangannya. Dia kesakitan. Dia minta kepada Sarah untuk dilepaskan supaya tidak sakit. Kemudian Sarah pun mengikhlaskannya dan berjanji tidak akan pegang lagi. Tapi dia ingkar janji, pegang sampai 3 kali. Seperti itu terus, tangannya kaku, seperti sakit yang luar biasa sekali. Akhirnya raja ini mengatakan kepada para penggawanya, kalian itu membawa syaitan kepadaku, bukan membawa manusia. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah pun dibiarkan untuk pergi, dikasih hadiah berupa budak perempuan yang bernama Hajar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kunjung mempunyai seorang anak dari Sarah, Sarah pun merelakan agar Hajar dijadikan sebagai budak perempuannya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga hal untuk didahului. Akhirnya Hajar itu mengandung seorang anak. Lahirlah seorang anak yang bernama Ismail. Karena rasa cemburu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah punya anak sekarang berapa? Sangat senang sekali, 86 tahun Pak. Agar keluarga tetap harmonis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim agar meletakkan Hajar dan Ismail alaihissalam di sebuah tempat. Tempatnya bukan tempat ramai. Jenengan kan milih rumah sing cerek pasar, milih toko apa gampang, cerek masjid sing akeh tanggane. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan istri dan anaknya di tempat ghairi bizar'in, tempat yang tandus, tidak ada tanaman sama sekali. Tapi keutamaannya apa? Inda baitikal muharram. Tapi itu di sisi rumahmu yang mulia, itu Ka'bah Baitullah. Ya kan? Ini ujian sendiri Pak, ujian. Bagaimana rasa tawakal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada orang. Tapi karena tawakalnya, Allah berikan semuanya kepada mereka. Oke, baik. Waktu berjalan. Ketika Nabi Ismail tumbuh dewasa, siapa orang tua yang tidak senang dengan anak laki-laki? Apalagi anak laki-laki itu adalah anak yang soleh. Allah mengatakan dalam surah As-Saffat tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Maka Allah mengatakan, fabasyarnahu bi ghulamin halim, kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seorang anak yang halim, yang sangat sabar, sangat santun, sangat soleh. Buktinya apa nanti? Komunikasi Ismail dengan Nabi Ibrahim alaihissalam santun sekali Pak. Sesuai dengan gelarnya halim.
Setelah Nabi Ismail dewasa, datang ujian lagi yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nek dia meletakkan anak yang masih bayi di lembah yang tidak ada penghuninya. Ya. Sekarang datang ujian yang lebih besar ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermimpi. Dan ini diceritakan dalam surat As-Saffat. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka." Ketika anak itu sudah mulai tumbuh dewasa, itu Nabi Ismail alaihissalam, qala, Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku." Ya bunayya ini Pak, sebutan yang paling halus untuk memanggil anak. Dan harusnya orang tua kalau memanggil anak itu dengan lembut, dengan cara yang halus. Dan jenengan kalau melihat Al-Quran ada ayat bicara dengan anak, itu mesti dengan kata ya bunayya. Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya, ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku, ayo naik ke kapal bersama ayah. Dia digunakan kata ya bunayya, panggilan halus sekali. Luqman memanggil anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Kata ya bunayya itu luar biasa Pak, panggilan yang halus sekali kepada anak. Tentu anak itu kalau diperlakukan dengan halus, itu lebih mudah untuk menerima nasihat, lebih mudah untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh sang ayah. Dan berlaku halus dengan anak tidak menurunkan wibawanya jenengan, tidak. Baik, kita kembali ke ayat. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Saya bermimpi kalau aku menyembelihmu. Fandur nada tahu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, wahai Ismail. Kalau jenengan seperti ini Pak, kita jawabnya apa? Anda kok ngimpi bebas? Lalu saudara, Anda kok ngimpi? Ya kan? Jangan dianggap serius. Maksudnya sebelah apa gara-gara mimpi. Ya. Tapi Nabi Ismail alaihissalam itu faham kalau mimpinya para nabi adalah apa? Wahyu. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil melihat apa? 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Nabi Ismail mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakan, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Ini anak yang soleh jawab seperti ini Pak. Nabi Ismail alaihissalam, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah, dengan izin Allah, termasuk orang-orang yang sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sabar? Ini bala, bukan syukur yang diberikan, tapi rasa sabar yang diberikan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama, ketika keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam sudah menyerahkan diri, sudah pasrah terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sudah pasrah Pak. Memang seperti itu seorang muslim. Hendaknya ketika mendapatkan perintah dari Allah itu pasrah. Walaupun awalnya terlihat ini merugikan dunia saya, walaupun pada awalnya perintah Allah Subhanahu wa taala itu tidak enak, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Enak gak itu? Enak gak Pak diperintah seperti ini? Sekejap bukan? Tidak.
Ini perintah yang sangat berat. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan apa? Agar Nabi Ibrahim itu menyembelih kecintaan dia kepada selain Allah sebelum dia menyembelih anaknya. Falamma aslama, ketika keduanya sudah berserah diri, wa tallahu lil jabin, dan membaringkan Nabi Ismail alaihissalam di atas pelipisnya. Serius berarti ini, bukan bercanda. Memang tinggal menggerakkan apa? Pisau atau golongnya sudah pas itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Kami pun memanggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang sangat nyata sekali. Sangat nyata sekali. Kemudian Allah mengatakan meneruskan, wa fadainahu bidzabhin adzim. Kami ganti anak itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar, domba. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam ujian yang baik, sebutan yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Bayangkan, sudah berapa ribu tahun Nabi Ibrahim alaihissalam wafat, tapi sampai sekarang namanya jenengan sebut setiap hari. Terbawa di sholat Pak, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebutkan dengan baik. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadina mu'minin, sesungguhnya dia Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ini sejarahnya kurban. Sebelum kurban harta, seorang itu kurban perasaan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu rahimahullah, dalam ibadah kurban mungkin yang terlihat adalah kita menyembelih seekor kambing atau sapi, itu yang terlihat secara mata. Tapi di balik itu Pak, kita sedang menyembelih ego kita. Kita sedang menyembelih kecintaan kita terhadap harta. Karena sifatnya manusia itu cinta sekali kepada harta. Itu sudah sifat fitrahnya orang, cinta kepada harta yang dia cari dengan susah payah, dengan keringat yang mengalir, dengan perasaan otak. Ini harta yang dicari oleh sampeyan, tapi dia rela karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah kurban itu ada takwa yang sedang dibangun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging-dagingnya, juga bukan darahnya. Darah mereka hewan kurban, bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kita. Ketika kita diberikan kelonggaran harta, kita mau untuk berkurban, itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang daging, Allah tidak butuh, karena Allah yang menciptakannya. Beda dengan orang-orang yang memberikan sesaji. Ya, orang kalau memberikan sesaji setelah dibedakan tentang misalnya belai ketek atau belai lupus, itu dagingnya tidak diberikan kepada orang lain, tapi
dagingnya ditaruh saja. Itu yang sajen lagi. Dagingnya hanya diletakkan, dagingnya dihanyutkan, begitu saja itu sudah selesai. Ada kurban itu beda konsepnya 100% dari sesaji ataupun sajen, beda sama sekali. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, dagingnya silakan dimakan oleh sahibul kurban, silakan dibagikan, silakan dihadiahkan, silakan disedekahkan, silakan dibagi-bagi. Darahnya juga seperti itu. Biasanya kalau saji-saji itu darahnya dioleskan lagi. Itu kalau saja, tapi kalau kurban tidak. Kadzalika kalau berteman. Melanjutkan ayat tadi. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu ketakwaan dari kalian. Kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah kami tundukkan hewan-hewan itu kepada kalian, kepada ibu sekalian. Kalau seandainya kambing itu buas sekali, Pak. Kambing itu buas, jadi cekel nyokok, jadi lebih timbul. Petik, ngaduk di lagi, mana-mana pedus, buas. Sapi yang segede itu, Pak, bisa tunduk kepada jenengan seekor cilik. Lagi. Unta yang besar itu tunduk kepada manusia. Itu yang menundukkan siapa? Bapak. Yang menundukkan siapa, Pak? Yang membuat hewan itu nurut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ini, kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah dialah yang telah membuat hewan-hewan itu tunduk kepada kalian. Mau di apa-apakan? Litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bisa membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan petunjuk kepada kalian. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini konsep dari kurban lagi. Ini mukadimah dari fikih kurban. Kita sekarang masuk sedikit demi sedikit tentang fikih kurban. Saya ambil dari bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid yang berjudul 67 permasalahan dalam kurban. Jadi nanti saya akan menyebutkan satu demi satu, poin demi poin sampai poin ke-67. Semoga 67 poin ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati jenengan. Oke, baik. Sekarang poin yang pertama, pengertian kurban. Kurban itu apa sih? Kurban adalah hewan ternak yang berupa unta, sapi, atau kambing dengan berbagai macam jenisnya, Pak. Nah, unta tidak hanya satu, ada unta punuk 2, unta punuk 1 juga ada. Sapi juga bermacam-macam jenisnya. Ada sapi lawak, limusin, ada sapi Madura, ada sapi lokal juga ada, dengan berbagai macam jenisnya. Kambing juga seperti itu. Bahwa kayak jenenge wedhus bisa berkorban, jenenge sapi bisa berkorban, dikorban bisa. Terserah mau sapi apa aja. Yang disembelih pada hari Idul Adha tanggal 10 Hijriah, kemudian diiringi dengan hari tasyrik, itulah waktu penyembelihan. Adapun sebelum itu dan setelah itu, walaupun yang disembelih adalah sapi dan unta serta kambing dan diniat untuk kurban, maka tidak dikatakan itu adalah hewan kurban. Ya. Sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya itu adalah ibadah. Ini pengertian kurban. Hewan ternak yang berupa unta, sapi,
atau kambing yang disembelih pada hari-hari Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, hukum dan dalil. Apa? Ibadah kurban itu mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Artinya setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah di tahun kedua, itu baru ada syariat kurban. Di fase Makkiyah belum ada kurban. Wallahu a'lam, mungkin alasannya karena faktor ekonomi ketika itu juga belum mapan. Atau ketika di Makkah tidak mungkin sholat saja masih susah, Pak. Harus bersembunyi-sembunyi, apalagi kurban. Dan kurban ini termasuk bagian dari syiar Islam. Artinya apa? Harus nampak, tidak boleh sembunyikan. Tidak boleh orang beralasan karena takut riya dia nyembelih menjeruk rumah. Nanti waktu wis makan jadi sate, misalnya. Tidak boleh seperti itu. Itu syiar Islam harus dinampakkan. Ya. Dalilnya Al-Quran ada. Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuk Tuhanmu juga. Jadi dua ibadah ini, salat dan menyembelih. Salat penting, menyembelih juga penting. Salat untuk Allah Subhanahu wa taala, menyembelih juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh salat untuk Allah Subhanahu wa taala pas menyembelih untuk salat Allah, tidak boleh. Baik, ini yang kedua, hukum dan dalil disyariatkannya ibadah kurban. Kemudian yang ketiga, keutamaan berkurban. Keutamaan berkurban. Keutamaannya apa? Yang jelas keutamaan berkurban itu besar. Tapi tidak ada hadis sahih yang secara pasti menjelaskan besarnya pahala atau jumlah keutamaannya. Misalkan, isuk untuk nyembelih wedhusnya ditunggangi isuk ning padang mahsyar. Tidak ada seperti itu. Misalkan kalau nyembelih sapi, sapinya akan kita naiki ketika nyebrang Sirat. Tidak ada seperti itu. Dan kita tidak boleh mengada-ada. Betul kan Bapak? Mengada-ada. Yang penting kita tahu kalau ibadah kurban itu besar keutamaannya di Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu saja. Ada keutamaan secara terperinci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan. Dan kita tidak boleh membawakan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis dhaif untuk menyebutkan keutamaan kurban ini. Baik. Kemudian yang keempat, hukum berkurban. Mayoritas ulama itu berpendapat kalau ibadah kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah tapi sangat dianjurkan sekali. Sangat dianjurkan sekali. Ini pendapat mayoritas ulama. Sebagian yang lain mengatakan wajib bagi yang mampu. Dibagi antara dua ini, Pak. Sunnah muakkadah itu pendapat jumhur, pendapat mayoritas. Yang kedua, wajib bagi yang mampu. Dan ini pendapatnya Abu Hanifah. Dan salah satu riwayat dari Imam Malik dan Imam Ahmad. Dan ini yang dikeluarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Karena apa? Karena itu, Pak, seorang yang seandainya punya kemampuan, punya kelapangan dalam harta, itu sangat-sangat ditekankan untuk bisa ikut serta berkurban. Jangan sampai tidak. Abu Hurairah radhiyallahu taala pernah mengatakan, "Man kana lahu sa'atun
barang siapa yang punya kelapangan dalam masalah harta, walam yudahi, tapi dia tidak menyembelih, fala yaqrabanna musallana, dia jangan mendekati masjid kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kemampuan, harta ada, sawah ada, tabungan juga ada, tapi dia tidak menyembelih, tidak ikut partisipasi dalam ibadah kurban ini, fala yaqrabanna, hendaknya dia tidak mendekati masjid kami. Beneran Ustaz? Gila. Begini kalau pola pikirnya salah ya beneran orang masjid. Ini kalau pola pikirnya salah, artinya ini adalah larangan atau teguran dari Nabi SAW sebagai hukuman bagi orang tersebut. Jangan dekat-dekat dengan kami. Iya. Ini hukuman dari Nabi SAW. Karena itu kembali lagi, walaupun hukum kurban itu yang kuat adalah sunnah muakkadah, tidak sepantasnya ditinggalkan bagi yang mampu. Insya Allah akan ganti. Insya Allah tidak akan ada orang jadi miskin karena berkurban. Baik, sampai sini dulu. Kalau Ibu mau pertanyaan silakan. Moga pertanyaan silakan. Oke, kulit ataupun daging, kalau seandainya masih dipegang oleh sahibul kurban, ini pemiliknya lagi, maka tidak boleh dijual, karena itu sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih di tangan apa? Orang yang berkurban, dia ibarat sudah menyerahkan ini semua Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lillahi ta'ala. Tidak pantas dia mengambil kembali. Kalau seandainya dia menjual, dia seolah mengambil kembali. Tapi kalau seandainya sudah berpindah tangan, misalnya saya menyembelih, ini daging saya berikan kepada si A, atau kulit saya berikan si A, entah itu dalam rangka hadiah atau sedekah, si A ini boleh untuk menjual daging tersebut, boleh untuk memanfaatkan daging tersebut, mau dijual silakan, mau dihibahkan lagi silakan, mau diberikan kepada yang lain silakan. Tapi syaratnya apa tadi Pak? Sudah berpindah tangan. Tapi kalau masih belum berpindah tangan, masih di tangan yang pertama, miliknya maka tidak boleh dijual. Itu Pak. Insya Allah akan datang pembahasannya. Ini masih awal-awal, belum sampai bagian daging kurban. Nyembelih aja dulu Pak. Allah Akbar. Gitu. Bagaimana Pak Dilan? Terkait hukum yang sunnah maka artinya sunnah itu yang memang dianjurkan kita harus sedikit mengarah ke sana. Ini kalau kemampuan saya sangat pribadi itu tidak bisa membeli seekor kambing, tapi di bawah itu. Kira-kira hukumnya gimana? Baik. Kalau seandainya tidak bisa, berarti tidak bisa. Artinya kan ini sunnah bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai kelapangan. Dan sekarang ada, nanti akan kita bahas standar minimal hewan kurban itu apa, ya kan? Nanti di pertemuan datang akan kita bahas. Itu ada harga berapa? Jadi harga kambing untuk hewan kurban itu tidak harus 2 juta. Ada yang lebih murah dari itu, dan itu sudah cukup untuk dikatakan sah dijadikan sebagai hewan kurban. Insya Allah pertemuan datang. Kasus itu pakai. Moga yang berkaitan dengan materi sekarang. Kalau tidak, saya tutup. Itu lagi. Berkaitan, alhamdulillah. Baik, kaum muslimin dan muslimat, insya Allah kita lanjutkan pembahasan tentang fikih berkurban di pertemuan mendatang. Moga dihadiri agar kita bisa bersama-sama memahami fikih berkurban ini dan ada pencerahan dalam ilmu kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.